dengan defisit neurologis, misalnya pada migrain komplikata disertai dengan kami bisa melakukan berbagai tindakan minimal invasif untuk jantung tanpa Halo dokter, apa kabar? Halo sahabat Alia, baik. Baik dok, kita tebak-tebakan dulu yuk dok. Ayo. Dokter tebak ya, kepala sering sakit di pagi hari, kadang bikin ingin muntah dan nggak tahan sama cahaya terang. Tebak kenapa dok? Migrain. Datang saat minggu-minggu penuh deadline atau tugas numpuk, tapi rasa berdenyutnya cuma di satu sisi kepala. Apa ya dok namanya? Migrain juga. Lagi enak-enak nyantai, tiba-tiba sakit kepala datang. Didahului melihat cahaya seperti kelap-kelip atau zigzag. Sakit kepala apa ya dok? Migrain juga. Sakit kepala ini bisa dipicu oleh bau tertentu, kopi atau makanan tertentu. Rasanya sakit banget dan bikin aktivitas sampai berhenti. Sakit kepala jenis apa ya dok? Migrain dong. Dokter ahlinya mengobati sakit kepala ya? Kenalan dulu dong dok. Oke. Halo sahabat Alia, saya Dr. Wiwit Ida Cahyani, spesialis neurologi. Saya sudah bergabung di Alia Hospital Depok. Kalau dibilang saya ahlinya sakit kepala, ya benar nggak ya? Lebih tepatnya sih saya fokus menangani gangguan syaraf, termasuk sakit kepala, primer, sekunder, sakit kepala akut, kronik, termasuk di dalamnya migrain, ada juga pusing, vertigo, atau tata laksana gangguan syaraf lainnya. Nah, selain menangani gangguan syaraf, saya membantu pasien-pasien untuk menentukan identifikasi apa aja itu gejala penyakit syaraf, faktor risikonya apa, pencegahan, dan tentu saja tata laksana terapi yang tepat dan adekuat. Dok, aku kepo dikit ya, nanya-nanya boleh dong? Boleh? Apa sih yang terjadi saat migrain dok? Kok bisa sakit kepalanya sebelah doang? Oke, baik ya. Jadi gini, migrain itu bukan hanya sakit kepala biasa. Di otak kita ada sistem syaraf yang sangat sensitif terhadap perubahan kimia dan pembuluh darah. Jadi ada reaksi kimia di mana pembuluh darahnya itu terjadi pelebaran pada kasus migrain sehingga bisa menyebabkan nyeri kepala. Salah satu tanda dan gejalanya pada nyeri kepala migrain adalah ada mual, ada muntah, biasanya kita menjadi perubahan mood di awalnya, bisa terjadi aura ya, gejala aura, tanda salah satunya yang tadi, yang kita melihat cahaya kelap-kelip, cahaya seperti zigzag, seperti itu. Penyebabnya apa sih dok? Penyebabnya dia nyeri kepala primer ya, tapi kita punya salah satu faktor pencetus, misalnya kurang istirahat, stres yang berlebih, aktivitas padat, kurang berolahraga, tekanan pekerjaan yang tinggi, itu bisa memicu migrain. Salah satu yang bagi perempuan adalah perubahan hormonal, biasanya migrain muncul menjelang menstruasi. Ada lagi faktor risiko yang lain seperti pola makanan, minuman, banyak konsumsi coklat, itu juga bisa memicu migrain. Migrain juga bisa diperparah dengan kondisi cahaya terlalu terang atau kondisi ruangan yang terlalu bising, seperti itu. Apakah migrain bisa jadi penyakit serius dok? Bisa, jadi migrain bisa sebagai salah satu tanda adanya penyakit yang serius gitu. Misal nyeri kepala yang sesisi, dia intensitasnya hebat, ditandai dengan defisit neurologis, misalnya pada migrain komplikata disertai dengan kelemahan sisi tubuh gitu, atau pandangan double, gangguan penglihatan, itu bisa salah satu migrain komplikata yang merupakan tanda dari penyakit migrain yang serius. Aku tanya lagi ya dok, migrain itu kadang seringnya disepelekan dok, jadi kelihatannya lebay kalau sampai harus periksa ke dokter. Di Alia Hospital Depok sendiri bagaimana sih alur penanganan untuk pasien migrain dok? Nah, mulai sekarang stop ya sepelekan migrain atau nyeri kepala primer yang sebelah itu. Nah, di Alia Hospital Depok sendiri pasien migrain biasanya akan melalui beberapa tahap penanganan. Yang pertama, kita konsultasi awal dengan dokter spesialis syaraf. Lalu dokter akan memeriksa pemeriksaan neurologi ya, mulai dari saraf kranial, pemeriksaan kekuatan motorik, termasuk refleks di dalamnya, pemeriksaan sensorik, koordinasi, dan keseimbangan gitu. Nah, kalau setelah pemeriksaan fisik kita menemukan adanya kecurigaan
atau diagnosis ke arah migrain yang berbahaya, yang tidak biasa atau nyeri kepala sekunder, misalnya kita akan menyarankan pemeriksaan CT scan kepala atau MRI kepala. Bisa tanpa kontras atau dengan kontras, itu nanti tergantung dengan sejauh mana nyeri kepala itu sudah pernah dialami, seperti itu. Tanya lagi dong dok, di kondisi seperti apa sih pasien migrain perlu sampai CT scan atau MRI? Ya, tadi yang saya bilang ya, jadi yang nyeri kepala sesisi yang menetap, kemudian saat serangan migrain mungkin ada ditandai dengan defisit neurologis misalnya. Ada mulut mencong, bicara cadel, kelemahan sesisi gitu yang menetap gitu. Nah, itu kita curiga. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan penunjang, salah satunya CT scan kepala atau MRI kepala. Dok, bagi-bagi tips dong. Dok, tipsnya dong kalau tiba-tiba migrain, apa sih yang harus kita lakukan supaya sakitnya mereda? Oke, baik. Jadi ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu meredakan migrain saat muncul. Misal, kita bisa beristirahat di ruang yang lebih gelap dan tenang. Kemudian yang cahaya lebih gelap ya, supaya kan biasanya migrain itu sensitif terhadap cahaya dan suara. Jadi kalau di ruangan yang gelap dan agak tenang, jadi nyeri kepala akan berkurang. Hindari keramaian. Kemudian kita bisa kompres dingin di daerah kepala dan leher. Itu juga bisa membantu mengurangi rasa berdenyut dan nyeri di daerah tersebut. Kemudian minum air putih yang cukup untuk rehidrasi ya. Karena kekurangan cairan juga bisa mempengaruhi migrain itu sendiri. Jadi kita harus cukup cairan. Hindari juga pemicu seperti minum kopi yang berlebih, makan makanan tertentu seperti coklat, bau yang menyengat gitu, atau jenis makanan tertentu yang biasanya pasien sudah tahu kalau makan ini dia akan terserang migrain. Jadi kita bisa hindari makanan tersebut. Nah, kalau misalnya sering muncul misalnya migrainnya, kita bisa punya sedia biasanya ya obat penghilang nyeri kepala yang sederhana. Kalau kita tahu biasanya kan migrain tuh ada tanda ya, ada gangguan mood dulu, itu biasanya kita bisa, kalau sudah mulai muncul, kayaknya saya mau serangan migrain, itu bisa salah satu obat anti nyeri kita bisa minum sebelum pergi ke dokter mungkin. Wah, jadi gitu ya dok. Terima kasih dok penjelasannya. Sama-sama sahabat Alia, mulai sekarang stop ya anggap migrain sebagai sakit kepala yang biasa, apalagi jika serangannya menjadi sering, tiba-tiba dan berat dan sudah tidak bisa tertangani dengan obat yang biasa, ditambah ada defisit neurologis. Jangan ragu untuk periksa di Alia Hospital Depok untuk penanganan yang lebih tepat. Sampai jumpa sahabat Alia, Alia Hospital Depok, care with heart.